Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Syaputra Sinambela, NIM 19018899. Mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Yang pertama adalah pengertian e-procurement adalah proses penggandaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik. Tujuan e-procurement yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, memenuhi akses informasi yang real time. Yang ketiga, mendukung proses monitoring dan audit. Yang keempat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang terakhir, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Manfaat e-procurement. Manfaatnya untuk perusahaan itu sendiri adalah perusahaan mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah administrasi, dan mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan dalam perusahaan tersebut. Manfaat bagi penyedia, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua adalah memperluas peluang usaha. Yang ketiga, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Dan yang terakhir, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Manfaatnya untuk masyarakat adalah memberikan kesempatan masyarakat untuk luas mengetahui proses pengadaan. Yang kendala umum e-procurement sulit mengubah budaya kerja dari mula ke manual ke elektronik. Yang kedua yaitu sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur ketat atau bisa disebut dengan SOP berdasarkan Kepres 80 2003 PP 54 2010. Yang ketiga, curiga dan takut akan hilang tambahan pendapat dari model atau mekanisme kerja lama. Yang terakhir adalah penyakit KKN sudah berjalan sistematik. Dampak positif yang akan terjadi yaitu adalah terjadinya efisiensi. Yang kedua, terbuangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa, sehingga paket-paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu. Dan ketiga adalah panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi, kualifikasi, dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat. Terwujudnya yang terakhir, respon yang cepat terhadap pertanyaan serta kualifikasi selama proses lelang. Pengertian e-tendering
di mana tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik atau terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Menggunakan SPSE melalui LPSE dimulai pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang. Berikutnya pengertian e-purchasing. Tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. E-purchasing merupakan metode pembelian obat secara elektronik berdasarkan e-katalog. Tujuan dilaksanakannya e-purchasing yaitu mempermudah penyedia barang atau jasa pengguna dalam kegiatan pemilihan dan penggandaan obat. Alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pada semua tempat pelayanan kesehatan. Dan berikutnya pengertian marketing. Pengertian marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Online marketing adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi saat ini. Contohnya di masa COVID ini. Konsep online marketing yang pertama adalah informasi plus ditambah dengan interaktivitas atau sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, Eropa 91% dan Asia 90%. Menariknya 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Toko online dan versus toko offline. Lokasinya itu online terjun langsung ke pusat keramaian tempat di mana banyak mengakses media sosial dan pencarian Google. Dan kalau jika offline mendekati pusat keramaian di mana orang banyak lalu lalang dan strategis. Pemasaran online dilakukan tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media sosial tanpa pengeluaran sedikit pun. Apabila offline adanya biaya terutama untuk biaya percetakan, misalnya percetakan produk, baliho, kartu nama, dan lain sebagainya. Untuk mencari barang melalui online, pembelian cukup mengetik kata kunci untuk produk yang akan dicari, pasti akan ditemukan, langsung ditampilkan di smartphone pembeli tersebut. Jika offline, pembeli harus mendatangi langsung toko yang ingin dicari produknya, dan bahkan itu akan memakan banyak waktu dan menghamburkan banyak uang juga untuk transportasinya. Modal awal toko online, biaya awal yang harus dikeluarkan yaitu koneksi internet, hanya koneksi internet dan biaya pembuatan website. Bedanya dengan offline, biaya sewa toko selama 6 bulan atau setahun dan operasional toko. Jenis produk
toko online dan toko offline. Toko online jenis produk yang dijual toko online tidak terbatas, termasuk jumlah dan variasi dan jenis produk tersebut. Jika offline, jenis produk yang dijual dapat bermacam-macam, namun terbatas jumlahnya dan terbatas juga warna-warna variasinya. Jumlah toko untuk online bisa membuka toko dengan jumlah yang banyak melalui marketplace atau situs jual beli online. Jika offline, hanya dapat membuka toko dengan membuka cabang berbeda-beda untuk menjangkau konsumen yang ada di wilayah tersebut. Disinilah kelebihan online dan kekurangan offline. Dan keduanya ini memiliki tujuan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk berikutnya, membangun website. Yaitu dua tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses adalah di mana kita harus mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya adalah pengembangan sistem life cycle. Sistem development life cycle adalah metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan merancang solusi yang tepat. Sistem development life cycle atau SDLC memiliki 5 langkah utama, yaitu sistem analis, desain sistem, membangun sistem, dan pengujian sistem, terakhir pelaksanaan sistem. Berikutnya, desain sistem, hardware dan software platform. Spesifikasi desain sistem dapat dipecahkan menjadi dua bagian, yaitu dengan desain logis, di mana data flow diagram yang menggambarkan aliran informasi di situs ini, pengolahan fungsi dan yang harus dilakukan, dan database yang akan digunakan, deskripsi keamanan dan sistem darurat, cadangan, dan kontrol yang akan digunakan. Fisik desain. Yang kedua adalah fisik desain, menerjemahkan desain logis ke dalam komponen fisik. Berikutnya, membangun sistem in-house versus outsourcing. Outsourcing menyewa sebuah vendor luar untuk menyelidiki layanan yang terlibat dalam membangun situs. Keputusan untuk membangun sendiri atau outsourcing, membangun tim Anda sendiri dan dengan set memerlukan keterampilan beragam. Pilih perangkat lunak baik risiko dan manfaat yang mungkin. Tuan sendiri, atau yang berikutnya, tuan sendiri versus outsourcing. Hosting perusahaan bertanggung jawab atas untuk memastikan situs bisa diakses 24/7 untuk bisa bulanan. Dan co-location, pembelian perusahaan atau sewa server web dengan kontrol atas operasi tetapi server terletak di fasilitas fisik vendor. Pengujian, implementasi, dan pemeliharaan pengujian, termasuk pengujian unit sistem dan pengujian penerimaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Pemeliharaan sedang berlangsung dengan 20% dari waktu yang digunakan untuk debug kode dan menanggapi situs darurat, 20% dengan perubahan
laporan data file dan link ke database backend, dan 60% untuk administrasi umum, dan membuat perusahaan penyempurnaan sistem. Perbandingan proses di mana situs ini dibandingkan dengan pesaing dalam hal kecepatan respon, kualitas, dan desain tata letak. Faktor-faktor yang ada dalam optimasi situs web: page delivery, page generation, dan page content. Web sederhana dibandingkan multi-tier situs arsitektur. Arsitektur sistem mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. 2 tier arsitektur. Web server merespon permintaan untuk halaman web, dan server database menyediakan penyimpanan data yang back-end. Multi-tier arsitektur. Web server adalah terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakupi serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu, serta lapisan back-end sistem perusahaan yang ada. Berikutnya adalah web e-business. Tadi kasusnya yaitu situs web OBO, perusahaan yang menjual perlengkapan olahraga menggunakan inovasi teknologi terbaru. obo.co.nz dirancang untuk membangun komunitas, menjual produk, dan pendukung R&D. Komunikasi dibuat untuk forum diskusi online, klub fans, atlet-atlet yang disponsori, poster-poster online. Pemasaran yang didukung melalui 1. Menumbuhkan rasa yakin atau percaya pada calon konsumen akan memanfaatkan produk OBO melalui artikel-artikelnya. 2. Menyarankan konsumen untuk membeli produk dari toko atau agen penjual. R&D didukung melalui 1. Survei online, 2. Opini atlet tentang produk OBO, dan 3. Kelompok uji coba atau focus group. Membangun situs web. Klasifikasi situs web. Informasional, situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Interaktif web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Dan berikutnya, atraktor, fitur-fitur situs web yang menarik dan mengandung interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Dan terakhir adalah transaksional, situs web yang menjual dan mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Adapun tahapan yang membangun situs web, yaitu pertama dengan membuat atau kita bisa menentukan host web, dan yang kedua adalah membuat dan mendaftar nama domain, dan ketiga buat dan kelola isi atau konten yang akan dikelola, dan keempat adalah rancangan situs web, kelima bangun dan tes situs web, yang keenam pasarkan dan promosikan situs web. Hosting situs web. Layanan Store Builder, layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Layanan ISP hosting, layanan hosting yang menyediakan situs web independen untuk UMKM. Dan layanan web hosting, perusahaan khusus penyedia layanan hosting, situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Mirror site, di mana duplikat
identik dari suatu situs web tetapi secara fisik berbeda, berada pada server web di negara atau benua lain. Dan co-location, server web yang dimiliki dikelola perusahaan ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Dan terakhir adalah self-hosting, perusahaan memiliki milik sendiri perangkat keras, perangkat lunak, tenaga, staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan mengelola situs webnya sendiri. Berikut pengelolaan konten, di mana pengelolaan konten terdapat teks, gambar, dan suara, video pada dokumen web atau page. Komoditi konten, informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs web. Premium konten, konten yang tersedia di situs lain. Dan promotional konten, cross-selling, menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan. Upselling, menawarkan versi atau kelas yang lebih baik dari produk yang sedang di pasar untuk meningkatkan penjualan dan profit. Pembuatan konten ini terbagi ada 6, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia. Kedua, mengevaluasi nilai dan materi-materi yang akan ditambahkan. Dan ketiga, rencana bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web dan apakah konsumen pengunjung membutuhkannya. Dan keempat, menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung, misalnya melalui review, komentar, dan sebagainya. Membeli konten, kita dapat membeli konten dapat dibeli melalui lisensi dari pihak ketiga, dan materi yang diperoleh dari sumber-sumber luar harus merupakan konten suplemen, bukan konten utama situs. Jika konten utama situs dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah, pengunjung akan pergi ke situs sumbernya langsung dan tidak akan kembali. Personalisasi konten, distribusi konten melalui newsletters. Newsletters, kumpulan artikel-artikel singkat informatif yang dikirimkan secara periodik melalui email kepada pengunjung yang tertarik pada topik-topik dalam newsletter. 4, itu adalah perancangan situs web, di mana tujuan perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung yang dituju secara elegan. Kriteria rancangan situs web itu ada: pertama, navigasi, konsistensi, waktu download, penampilan, interaktivitas, keamanan atau security, stabilitas atau kapasitas beban, dan kontrol mutu. Struktur situs web, arsitektur informasi situs. Bagaimana halaman-halaman web diorganisasikan, dinamai dan saling dihubungkan untuk browsing dan pencarian informasi oleh pengunjung. Macam struktur, hierarkis, melingkar, linier. Dan berikutnya, konsistensi tampilan. Konsistensi tampilan, look and feel. Elemen tampilan yang visual membedakan situs dari situs lain, termasuk tata letak font, warna, grafik, dan fasilitas navigasi. Konsisten komponen halaman lain, logo perusahaan, alamat kontak, dan judul halaman, deskripsi ringkas. Konsistensi tampilan antara browser. Tampilan halaman web, di mana kita harus mengatur warna dan grafiknya disesuaikan dengan ekspektasi pengunjung yang menjadi sasaran.
menggunakan warna-warna standar, disupport dengan banyak browser, ikuti standar pemilihan warna, dan gunakan warna yang saling berkomplement. Tentukan warna latar belakang. Berikutnya, jenis layanan e-payment system. Bukan electronic banking, bukan uang baru, hanya cara untuk mengaksesnya servis bank biasa. Stored value system atau disebut CAR, uang baru alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh-contoh e-payment: micropayment, Millennium e-wallet dan virtual wallet, EMV electronic funds, e-cash dan digicash, cybercash, IKP electronic CQ, VSTC virtual first virtual, smart based payment, OVO, Dana. Masalah pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia: belum banyak yang memiliki kartu kredit, belum percaya kepada keamanannya, belum ada proteksi terhadap penyalahgunaan atau fraud. Kesimpulannya, masih perlu ada e-payment lain di non-credit card. Keamanan cyber security. Keamanan yaitu ada terbagi 4. Pertama, suatu topik dalam bahasa tersendiri. Kedua, keamanan di sisi network host application. Ketiga, pengamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi atau enkripsi. Dan terakhir adalah public key crypto system RSA ACC, merupakan public key infrastructure atau PKI. PKI membutuhkan certification authoring umum pengamanan di network menggunakan SSL, panjang kunci dan yang rendah mengakibatkan rentannya pengaman. Transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasional. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek. Sistem pihak ketiga. Pihak ketiga berfungsi sebagai agen antara pedagang atau penjual dan konsumen pembeli. Tugas yang memeriksa kartu kredit konsumen atau menolak dan menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk membayar kepada pedagang PayPal. Sistem sertifikat. Melebihi sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kredit. SET atau disebut Search Electronic Transaction atau SSL, Secure Secret Layer. Micropayment adalah salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini didiskusikan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Salah satu contoh penggunanya adalah pembayaran MP3 yang didownload dari MP3 server, biasanya identifikasi taksi MP3 dan yang dilakukan berulang kali hingga pembayaran untuk setiap kali download dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit menjadi tidak efisien, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pembayaran untuk transaksi jenis memerlukan prosedur lain, diantara dengan menggunakan micropayment. Payment mendefinisikan micropayment sebagai transaksi yang bernilai kurang dari 12 USD dolar. E-cash, digital e-cash atau disebut dengan e-cash adalah sistem pembayaran yang mendukung sebuah tanda-tanda digital signature yang dilengkapi dengan sepasang kunci public dan private key. Tanda tangan yang di digital untuk
mengotentikasi pemakaian kartu dan sepasang kunci privat untuk mengamankan proses pembayaran. Hal ini melindungi privasi milik kartu dari segala usaha ilegal. Dan faktor keamanan, pengelolaan penjagaan secara fisik, penambahan perangkat elektronik atau perangkat lunak dan perangkat keras untuk melindungi data, sarana komunikasi dan serta transaksi. B. Pilar keamanan sistem e-commerce, authentication, identitas penggunaan pengiriman data teridentifikasi, confidentially adalah kerahasiaan data dan untuk dibaca oleh pihak yang berhak. Integrity keaslian data dan tidak dapat diubah secara tak sah. Dan non-repudiation, anti penyangkalan, tidak ada penyangkalan pengiriman data dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Kriptografi adalah algoritma yang proses keamanan komunikasi dan dari pengintipan atau pembekalan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyediakan data serta informasi yang dikirim. Algoritma kriptografi masa kecil kini sangat dimungkinkan dengan hadiah komputer yang memiliki prosesor berkinerja tinggi, merupakan salah satu cara untuk melakukan autentikasi terhadap pihak yang digunakan adalah penyediaan enkripsi dan atau sering disebut dengan cryptation. 3. Sistem algoritma kriptografi asimetris, yaitu menggunakan kunci yang berbeda dari sisi dan penerima ada beberapa menggunakan kunci berbeda yang populer saat ini. 3. Virus, suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cepat, membuat kopi dirinya sendiri tanpa pengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Kategori virus, bot virus, jika komentar dinyalakan sebuah inisial program di boot sektor akan dijalankan. Virus yang berada di post sektor disebut bot virus. Adalah virus yang menginfeksi executable program. Virus yang menginfeksi bagian boot sektor dan file. Bagaimana virus menginfeksi komputer? Suatu virus pertama kali dijalankan sebelum ia menginfeksi suatu komputer. Bagaimana cara untuk virus dilakukan oleh korban? Memperkenalkan diri pada suatu program lain. Ada juga virus yang jalan ketika Anda membuka suatu tipe file tertentu, memanfaatkan celah keamanan yang ada pada komputer, baik sistem operasi atau aplikasi. Suatu file yang sudah terinfeksi virus dalam achievement email berikut. Begitu file tersebut dijalankan, maka kode virus akan berjalan dan mulai menginfeksi komputer dan menyebar pula ke semua file yang ada di jaringan komputer. Apa yang bisa kita lakukan oleh virus? Memperlambat email, yaitu dengan membuat trafik email yang sangat besar dan akan membuat server menjadi lambat atau bahkan menjadi so big atau crash. Mencuri data confidential. Bubber mampu merekam keystore keyboard, menggunakan komputer Anda untuk menyerang suatu situs MyDOM. Musik atau virus merusak data atau virus compatible, menghapus data virus scam. Mid-sable hardware virus CHI atau Chernobyl menimbulkan hal aneh yang mengganggu. Virus Wojnacki berpenampilan pesan tertentu. Virus Confi memposting dokumen dan nama Anda pada
New group yang berbau pornografi, virus, playpost. Trojan horse adalah program yang kelihatan seperti program valid atau normal, tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan horse tidak dapat memproduksi diri sendiri. Dan kelima adalah worm. Worm adalah bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm tidak memerlukan carrier dalam hal program atau suatu dokumen. Worm mampu membuat kopi dari diri sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antar komputer untuk menyebarkan dirinya. Perbedaan worm dan virus adalah mengidentifikasi target kode, tapi worm tidak. Worm hanya bisa menetap di memori. Word hub ini explosive worm pretty part. Yang terakhir keenam adalah penanggulangan virus, trojan, dan worm. Program antivirus secara umum ada dua jenis program antivirus, yaitu on access dan on demand scanner. Satu, on access scanner akan selalu aktif dalam sistem komputer selama user menggunakan dan akan otomatis memeriksa file-file yang diakses, dapat mencegah user untuk menggunakan file-file yang sudah terinfeksi oleh virus komputer. Yang kedua adalah on-demand scanner, membiarkan user yang memulai aktivitas scanning terhadap file-file di komputer. Dapat diajukan penggunaannya agar bisa dilakukan secara periode dengan menggunakan scheduler. B. Mencegah virus, membuat orang paham terhadap risiko virus. Install program antivirus dan update secara reguler. Selalu gunakan software patch untuk menutup lubang security. Gunakan firewall. Selalu backup secara reguler data. Dan firewall adalah merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall. Tujuan adanya firewall adalah untuk menjaga prevent agar sukses ke dalam maupun keluar dari orang tidak berwenang dapat dilakukan. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.